Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Nah, kali ini kita akan review lagi satu buah produk dari Voxter V35 ya. Voxter V35. Oke, ini radio sebenarnya sudah agak lama, tapi nggak apa-apa, kita tetap ada barang di tempat saya, tetap kita review gitu ya. Jadi ini Voxter V35 ini kalau tidak salah single band apa dual band ya. Kalau di sini tulisannya sih single band ya, VHF 136 sampai 174. Tapi nanti kita lihat apakah ini single band apa dual band ya. Supaya kita yakin lagi gitu ya. Oke, sebelum kita review, jangan lupa tetap jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Oke, sekarang kita minum apa ini? Nah, ini beda. Kalau biasanya kan kopi, sekarang teh dulu. Kita minum teh dulu. Kita minum teh tawar. Ya. Jadi tehnya teh tawar ya, bukan teh manis. Oke, kita langsung aja review Voxter V35. Ini dia Voxter V35. Boxnya seperti ini ya, yang kita lihat sama-sama di depan. Di situ ada tulisannya apa ini? Radio penerima FM profesional, keypad dengan suara panggilan darurat, fitur radio FM. 199 memori penyimpanan. Wah, besar ya. Biasanya 128, ini 199 ya. Kemudian fungsi transmit port, ILO, power. Nah, ini biasa sama semua. Sampingnya seperti itu. Ini juga. Nah, ini tulisannya output power 5 watt, frekuensi 136 sampai 174. Bawahnya ada, depan cuman itu. Oke. Warnanya ini kayak gitu ya. Nah, warna-warni. Oke, kita buka aja. Apa aja isinya? Nah, sebenarnya boxnya warnanya kayak gini nih, tapi kok di sini biru ya. Ini kayak begini nih aslinya nih. Ini nih hijau-hijau apa ya? Nah, kalau setelah kena ya mungkin ini jadi biru ya, aneh ya, kameranya. Oke, ini buku petunjuknya pemakaian pakai bahasa Indonesia. Oh iya, ini udah bahasa Indonesia, udah diterjemahin. Jadi Anda bisa mengikutin aja ini. Dan di sini ada cara menyimpan channel, ya. Jadi nanti Anda baca, nggak perlu nanya-nanya lagi, ada semua nih pengaturan menu. Oke, ya. Nanti baca aja bukunya. Kemudian ini kartu garansinya mungkin ya. Iya, kartu garansi. Oke, dari Voxter. Kemudian kita dapat HT-nya. HT-nya seperti ini ya. Saya lihat nih HT-nya kayak apa ya? Ada film kartun itu ya. Yang kepalanya besar. Mukanya kecil gitu ya. Ini kayak gitu tuh. Jadi saya agak aneh lihatnya Voxter ini. Tapi nggak tahu ya, nanti kita liatin kalau kita hidupin ya. Karena antara ininya kan gede ya, ini kok kecil banget ya. Seandainya ini juga agak naik sedikit segini kan lumayan ya sebenarnya. Sehingga proporsionalnya lebih oke gitu ya. Ini kayak gitu ya, kepala besar ini. Oke, enggak apa-apa. Siapa tahu radionya mempunyai keunggulan yang lain. Kita nggak tahu ya. Kan radio ini siapa tahu punya keunggulan lebih dibandingkan yang lain, kita nggak tahu. Jadi tampilan itu belum tentu ya. Siapa tahu dia punya keunggulan lain di balik tampilannya tadi ya.
Tampilannya mungkin tidak selera semua orang ya. Kemudian ini ada apa nih, desktop plus adapternya udah di dalam sini ya. Sebenarnya ini sangat bagus ya kayak gini. Ini berat nih. Nah ini udah kita nggak lepas-lepas lagi. Jadi satu kali cok udah langsung ngecas. Sebenarnya bagus ini. Nice ya. Jadi nggak perlu lagi mau lepas-lepas, tapi langsung sekali cok. Ini dapat belt clip ya. Di sini juga ada talinya, tali sama antena. Kalau untuk handsfree-nya nggak dapat ya. Ini antenanya. Jadi di sini kita baca buku petunjuknya dulu. Apakah dia ini dual band atau VHF saja? Kita lihat di buku petunjuk yang disediakan ini, biasanya ada keterangan untuk spesifikasi dari radio yang ada ini. Kita coba buka. Nah ini spesifikasinya di sini. Oh ternyata dual band ya. Jadi ini apakah dual band apa enggak? Tapi ini dual band ini. Kalau dilihat dari spesifikasinya VHF dan UHF ya. Sementara di DOS-nya ini ya, di DOS-nya ini hanya tertulis 136 sampai 174. Nah itu. Jadi kalau kita tidak review kan kita nggak tahu nih. Nah, apakah radio ini dual band apa enggak? Kita nggak tahu. Nah ternyata setelah saya buka bukunya, manualnya ini, ternyata di sini dual band ya, 136 174 400 sampai 430. Nah, yang masalahnya itu di sini 400 sampai 430 saja. Nah, ini harus bagaimana, apakah dirubah dengan program untuk bisa menaikkannya? Nah, itu saya kurang tahu, ini harus ada pakai program dari Voxter-nya. Ya. Oke, kita pasang aja. Ini baterainya berapa ini? 2100, cukup besar ya baterainya. Power 5 watt. Oke. Cukup besar baterainya. 2100. Ya, T-nya sih lumayan, agak gede juga sih. Segini ya, pas. Kita pasang dulu antenanya. Oke, di sini tombol PTT ini masih karet. Ini tombol apa, FM atau apa ya? Kemudian di sini ada mikrofon sama speaker. Ini tombol up down, clear, function, lock, memory, VFO, set. Nah ini kayak ICOM kayaknya, ada set, tombol set di sini. Oke, kita hidupin aja radionya. Ya, tombol on-nya sama power di sini jadi satu. Power on. Power on. Ya kayak ICOM model-modelnya ya. Jadi di sini ada tanda nada, itu mungkin beep ya. Kemudian ini nggak tahu ini tanda apa. Kemudian ini L itu low. Kita coba apakah betul dia ada frekuensi UHF-nya. Oh sebentar, 43000. 41000. Oh, berarti dia hanya single band ya. Kenapa dia nggak mau ya? Tuh nggak mau. Kalau di nah kan mau, kalau di VHF mau. Nah seperti itu. Jadi di apa, di VHF-nya dia mau, tapi di UHF-nya nggak mau. Berarti ini memang benar-benar
single band. Spesifikasinya tadi kok dual band ya, mungkin bisa dirubah gitu ya, mungkin kemungkinan karena ini saya pencet di frekuensi tadi kan 400 sampai 430, ini saya pencet 420 aja. Tuh nggak mau ya. Oke. Jadi ini sebuah radio single band ya, single band Voxter V35. Di sini tampilannya wide ya, layarnya jernih ya, kelihatan. Kemudian di sini menunya apa saja kita lihat ya, menu set gitu ya, kayak radio Jepang. Like, jadi like itu oh ini untuk waktunya, lampu ini kedipnya berapa lama, nyalanya berapa lama itu tadi ditentukan itu. Keylog, apa lampu berdasarkan apa kayak save, TOT, different ini kayak seperti offset gitu ya. Makanya saya bilang setiap radio punya standar beda-beda. Ini different berarti kayak offset atau untuk plus minus dupleknya dari repeater. Fox Suite ya, Fox apa ini, delay atau apa ya, ini wide, narrow, open message, DC, bisa message, bisa off, kita DC aja. Scan voice, tadi voice-nya itu bahasa Inggris, Roger, name, channel, ini top, PTT ID, reset, pip, cuman segitu aja. Jadi cuman ada 20 menu, tapi sudah cukup lah ya. Kemudian karena ini hanya PAF, kita nyeting repeater juga enak ya. Misalnya saya mau bikin repeater 160, 100 kayak biasa, contohnya kayak gitu aja ya. Terus kita mau cari dupleknya atau tone-nya dulu ya, kita pencet set, kita cari di sini, kita cari tone-nya nggak ada ya. Oke, kita pindah dulu ke different dulu ya, mungkin different dulu ya. Oke, different, sebentar, mana tadi, nah ini different. Nah di sini saya akan buat 04800. Oh, keliru. 0. Ntar kita coba lagi. 0048000. Oke, sudah. Sekarang kita mau ke shift-nya. Berarti ini langsung duplek, ada tombol duplek ya. Kita shift, duplek, min. Coba tes. Udah benar, duplek min. Sekarang kita ini ada receive tone, transmit tone. Nah, kita fungsi transmit tone. Nah, ini kita naikkan. Kita rubah ke 88,5. Kita pencet fungsi lagi. Oke, udah. Sekarang kita mau coba repeaternya sudah bisa kebuka belum? Nah, udah ya, udah kebuka ya. Oke, sinyalnya di bawah sini. Saya kira di sini saya nyari nggak ada, padahal di bawah ya. Oke, sudah kebuka ya, repeaternya sudah kebuka. Kemudian kita mau nyimpen. Kita pencet fungsi set. Sekarang kita mau nyimpan. Nyimpan itu channel ya, kita cari channel dulu. Ini channel name.
Kok nggak ada ya? Kita coba. Coba masuk ke sini. Oke, belum masuk. Berarti kita masuk ke memori. Coba kita fungsi memori. Fungsi memori. Fungsi. Ya, belum bisa kita set, coba ya. Belum bisa. Saya akan coba. Ini save mungkin ya. Save ini. Jadi kita langsung pencet fungsi. Nah, pencet ini tadi ya. Saya coba. Bener ya, udah ya. Jadi tadi kalau mau nyimpen ini kan kita masuk kita masuk PFO dulu, ini PFO ya. Kalau mau nyimpan function terus tanda crash ini. Sampai ada tanda kedip-kedip, kita mau nyimpen di memori berapa. Ini kan memori 1, langsung save, kita pencet fungsi lagi. Udah tersimpan. Sekarang kita ke memori, kita mau kasih nama. Fungsi set, cari nama. Name on, oke. Name on udah. Channel name, nah ini kita akan ngisi nama. Kita tulis saja di situ tes ya, tes. Ya, terus gesernya mungkin ini ya, ini, wah, keliru. Tes, ya kita cari lagi nih, sorry teman-teman. Kita coba tes huruf T. Oke, jadi kita pencet ini ya, untuk lanjut pencet ini ya. Oke, kita, kelamaan nih. Sebentar, kelamaan tadi saya. Kita ulangi lagi channel name. Nah, ini. Kita kasih nama RPU aja ya. Pencet ini. Nah, kedip. Mana ya? Ntar. Ini. P. Oke. Memori lagi. Sekarang cari U. Nah, ini udah dapat U-nya. Sekarang kita geser ini lagi, tetap pakai ini. Kita kosongin ya. Kita kosonginnya pakai apa ini? Bentar. Nah, gitu aja ya. Ini gitu aja, RPU 1. Nah, RPU 1 fungsi udah tersimpan. Sekarang kita mau lihat, tadi tersimpan di ini ya. Sekarang kita displaynya name on. Udah ya. Tapi ini kok belum keluar ya namanya. Aduh, kacau, namanya belum keluar ya.
namanya belum keluar. Oke, setelah saya baca buku petunjuknya, ternyata memang hanya channel sama frekuensi aja yang bisa ditampilkan. Ternyata untuk name-nya itu nggak keluar ya, padahal sudah di on kan di sini. Nah, ini name sudah on ya. Terus kita juga udah nyimpen tadi, ternyata nggak keluar di sini. Hanya ID saja yang nanti keluar sama channel. Seperti itu penjelasan dari buku yang ada tadi saya baca ya. Waduh, pantas saya utak-utik nggak bisa, sorry ya. Kemudian FM-nya kayaknya ini ya, saya coba pencet dulu. Ya bener, ini tombol FM. Itu tombol FM, jadi tinggal kita rubah misalnya frekuensi 12,9 coba ya. Dengan permasalahannya dengan kata buzzer Ya, jadi adalah ini suara FM-nya. kita akan membersihkan Jadi untuk kualitas audionya modulasinya biasa-biasa aja ya, tidak ada yang istimewa, tapi sudah lumayan lah untuk bisa denger-denger ya. Sekarang kita mau nyoba tes apa lagi ya, powernya ya. Kalau suaranya kayaknya ya sama lah dengan Voxter yang lainnya, seperti itu kualitasnya ya. Sebelum kita tes power, kita tes antena dulu aja ya. Ini VHF seperti apa antenanya. Jadi antenanya seperti apa untuk VHF-nya. Salah. Oke, kita start dari 140 sampai 170 ya. Oke. Mana ini? Stimulus salah. Stimulus start 140 sampai 170. Ya, kita lihat antena VHF-nya. Antena VHF-nya bekerja di mulai 149. Waduh. 149 sampai 158. 149 sampai 158. Ya. Jadi untuk VHF-nya ini bekerja di atas ya. Jadi di bawah ini SWR-nya udah tinggi sekali. Di atas 158 MHz juga udah tinggi sekali. Ya, jadi kalau mau nyoba harus pakai ganti antena. Ganti antena aja ya. Karena ini frekuensinya di atas. Kalau mau pakai repeater sih oke ini ya. Sampai 158 input itu masih bisa. Jadi sampai 158 MHz dia masih bisa. Kalau di bawah 149 SWR juga udah tinggi. Ya, di atas 149 sampai 158 tadi ya. Oke, sekarang kita mau coba powernya ya. Berapa watt keluar dari Voxter V35. Kita lihat berapa wattnya. Oke, kita ukur wattnya. Kita langsung aja masuk di center frekuensi di 144 ya. 144.00. Kita ke ternyata sudah masuk, sorry. Ternyata ini, ya ternyata tadi sudah masuk ya. Ternyata apa yang kita tulis tadi sudah masuk. Saya yang salah ya. Di sini ternyata ini fungsi memori ini ada dua ya. Memori satu ini memori yang tidak pakai apa namanya. Satu ini yang tidak
Apa tidak pakai nama atau tidak pakai apa ya? Ya. Kemudian yang kedua kita pencet lagi, baru ada dia. Saya tadi kok tidak temukan ya. Nah, oke. Jadi seperti itu teman-teman, ternyata bisa ya kasih nama. Jadi mohon maaf, saya tadi baca di bukunya juga nggak ada, ternyata ada ya. Oke, jadi 2 kali saya nyimpen nih. Ya 2 kali saya nyimpen, tapi nggak apa-apa lah. Jadi seperti itu teman-teman ya. Ini nanti kalau sekali pencet masuk di VFO, pencet sekali masuk di memori, tapi yang frekuensi sekali lagi masuk di memori yang kita tulis nama tadi ya. Oke, seperti itu. Jadi saya baru menemukan juga seperti ini HT-nya, jadi ya mohon maaf ya. Oke, sekarang kita coba 144 MHz. Oke, sudah, kita matiin dupleknya. Duplek dimatiin. Kemudian ini posisi low. Kita lihat wattnya. Skala 5 watt ya. Posisi low. Ya, 1 watt ya, kurang dikit. Anggap aja 1 watt low-nya. Sekarang kita pilih high power. High-nya di mana ya? Oke, kita coba cari dulu. High powernya kok saya nggak ketemu ya, di mana itu? Sebentar teman-teman. Ini ternyata di sini nih. Kenapa di situ ya? Bentar. Nah, kita tuh. Kita masuk di VFO dulu, masuk di VFO. Setelah di VFO kita pencet fungsi, terus ini, tanda ini, dia masuk ke power. Aneh juga ya. Oke lah, nggak apa-apa. Udah, kita ke high. Sekarang kita lihat 5 watt ya. Ya, high-nya 5 watt, low-nya 1 watt. Oke, jadi sesuai fungsi. Low 1, high 5. Ya. Seperti itu untuk Voxter V35. Oke, itu tadi review singkat dari Voxter V35 ya. Jadi Voxter V35 ini ya radionya tidak terlalu besar juga, tidak terlalu kecil juga ya. Dibandingkan dengan BFT1 ya dia lebih besar ya, lebih besar dikit. Mungkin ini sama dengan UV5R ya, UV5R ya, mungkin sekitar itu besarnya, agak tinggi dikit. Cuman yang saya ini di bawah kecil di atas gede gitu ya, di bawah kecil di atas gede, besar. Jadi dia membesar gitu. Nah, mungkin mengikuti garis lekukan tangan kita ya, seperti itu ya. Kemudian ini hanya VHF saja. Programnya ternyata ya gampang, nggak terlalu susah. Cuman tadi saya bingung karena yang ada di buku sama yang kita praktekkan itu kadang-kadang beda ya. Seperti tadi di situ nggak ada caranya di buku untuk power low high itu ternyata saya mencet fungsi masuk di VFO dulu, terus saya pencet tanda crash yang sama kita mencet VFO tadi atau memori. Jadi VFO, memori, crash ini punya fungsinya sangat banyak sekali tombol ini ya. Jadi kalau Anda nanti menemui Voxter V35, tombol ini fungsinya sangat banyak. Jadi bisa berfungsi sebagai VFO, bisa berfungsi sebagai memori, bisa berfungsi sebagai power untuk pindah power, bisa berfungsi sebagai untuk menampilkan nama dan memori channel dengan frekuensi atau channel. Jadi misalnya kalau kita kasih channel ya channel, kita kasih nama, nanti dia akan keluar nama dan frekuensi. Jadi ya ada sedikit lumayan nilai tambahnya dari Voxter ini.
Cuman untuk antenanya, saya sarankan kalau Anda mau nge-break ya, kalau di repeater mungkin oke ya, karena frekuensinya ini tinggi sekali di atas ya. Sementara untuk masuk di frekuensi orari juga udah tinggi SWR-nya masuk, apalagi di rapi ya, lebih tinggi lagi SWR-nya. Jadi kemungkinan lebih baik diganti aja kalau memang Anda mau menggunakan Voxter V35. Anda ganti aja pakai RH7 7B. Nah, lebih aman. Atau antenanya, tapi ini beda jacknya ya. Ini jacknya sama dengan Baofeng. Jadi kalau jacknya itu sama dengan dengan Fastcom, itu bisa langsung ganti antenanya Fastcom di sini. Itu sudah bagus ya. Antena Fastcom itu sudah bagus bawaannya. Oke, itu dari saya. Terima kasih Anda sudah menonton video review saya tentang Voxter V35 VHF 5 watt ya. Radionya simple, modulasinya bagus, dan ini cukup peka juga ya. Kalau single band rata-rata untuk HT-HT kayak Voxter, Fastcom, Firstcom, dan lain-lainnya, kalau single band itu rata-rata dia peka gitu ya untuk receive-nya. Itu dari saya. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa like and share, komen, dan tentunya kalau Anda subscribe, saya suka sekali, dan tentunya Anda dukung channel ini untuk supaya lebih berkembang lagi. Oke, terima kasih sekali lagi. Jangan lupa tetap pakai masker, jaga kesehatan, cuci tangan, jaga jarak, dan tentunya jangan lupa istirahat yang cukup, makan yang cukup ya, supaya kita semuanya bisa tetap terjaga kondisinya sampai selesai pandemi nanti. Oke, sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabantri, bye-bye.